Selanjutnya ada pengujian aset tetap. Untuk pengujian aset tetap ini, untuk bagian prosedur sama seperti sebelumnya, kita juga sudah menyediakan untuk panduan indeks bagian prosedur. Lalu untuk bagian checklist ada yang otomatis, ada yang manual. Untuk indeks dan tanggal akan diisi secara manual oleh mahasiswa. Nah, untuk bagian tiap-tiap pengujian yang ada di pengujian aset tetap itu untuk bagian indeks ngeling dari indeks yang ada di nomor-nomor yang sudah tertera. Selanjutnya untuk hasil observasi aset lama ini nanti mahasiswa upload. Lalu untuk penambahan aset baru juga sama, mengisi manual dan juga upload bukti dan foto. Lalu untuk bagian aset tetap ini nanti mahasiswa harus memilih terlebih dahulu apakah aset tersebut diuji menggunakan garis lurus atau saldo menurun. Nah, nanti mahasiswa itu juga bisa melakukan import data. Untuk import data yang dilakukan itu hanyalah berupa kode aset, nama aset, tipe aset, unit, tanggal perolehan, tanggal pakai, tanggal tarif. Nah, untuk perhitungan audit yang dimasukkan yaitu harga perolehan, mutasi aset tetap, akumulasi penyusutan, audit sebelumnya. Untuk menurut perusahaan yaitu beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Ini yang menurut perusahaan, sedangkan untuk menurut audit nanti masuknya mulai mutasi harga perolehan, mutasi, dan akumulasi audit sebelum. Nah, untuk aset tetap ini untuk tanah tidak dihitung penyusutannya. Jadi apabila ada input tanah tidak dilakukan pengujian. Nah, lalu selanjutnya untuk di bagian tipe aset ini nanti drop down. Jadi kita juga sudah menyediakan apa saja, yaitu ada tanah, bangunan, kendaraan, mesin, peralatan, inventaris produksi, inventaris kantor. Dan apabila mahasiswa milih tanah maka tidak dilakukan pengujian. Untuk tarif ini bisa import, bisa isi manual, harga perolehan bisa import, bisa isi manual, mutasi bisa import, bisa isi manual. Untuk audit berjalan ini rumus. Untuk akumulasi penyusutan audit sebelumnya ini bisa import, bisa isi manual. Nah, untuk bedanya untuk bagian pengujian garis lurus dan saldo menurun yaitu ada di beban penyusutan bagian penambahan. Untuk saldo menurun bagian beban penyusutan bagian penambahan ini mahasiswa wajib mengisi secara manual, tidak bisa import. Nah, untuk penyusutan garis lurus bagian beban penyusutan penambahan ini berupa rumus. Nah, untuk rumusnya apabila aset tersebut masih bisa digunakan, masih ada untuk tahun periode yang sekarang dan tidak habis di periode sekarang, maka rumusnya yaitu langsung
tarif dikali harga perolehan audit berjalan dikali dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, yaitu 5/12. Nah, apabila untuk yang 5/12 ini apabila aset baru, yaitu aset yang diperoleh pada saat periode audit. Apabila periode auditnya tahun 2023. Nah, contohnya yaitu ini tanggal perolehannya 30 Agustus tahun 2023. Maka rumusnya yaitu tarif dikali harga perolehan dikali bulan Agustus sampai bulan Desember. Nah, apabila aset tersebut masih digunakan pada tahun periode audit dan tidak habis di tahun periode audit saat ini, maka rumusnya hanya tarif dikali harga perolehan. Nah, apabila aset tersebut habis di tahun periode audit, maka rumusnya yaitu tarif dikali harga perolehan dikali tanggal perolehan, yaitu April, Maret, Februari, Januari, yaitu 4/12. Jadi apabila aset tersebut habis pada periode saat ini, periode audit maksudnya, maka untuk perhitungan bulannya yaitu dari tanggal perolehan, bulan di tanggal perolehan, tarik mundur ke bulan Januari. Sedangkan apabila aset tersebut diperoleh pada saat periode audit, maka untuk perhitungannya yaitu tarik maju, yaitu mulai bulan di tanggal perolehan maju sampai ke bulan Desember. Nah, untuk rumusnya mengetahui apakah aset tersebut habis berapa tahunnya itu sudah saya cantumkan juga. Untuk tarifnya juga sudah ada. Nah, untuk saldo menurun, ini nanti di bagian beban penyusutan akan diisi secara otomatis oleh mahasiswa. Nah, nanti kan tadi di bagian tipe aset kita juga sudah memilih ya, aset tersebut masuk di bagian apa-apa saja. Nah, misal untuk inventaris produksi ada 2, maka untuk total di bagian sini yaitu sum if dari harga perolehan yang termasuk inventaris produksi. Untuk beban penyusutan juga sama dan juga seterusnya. Untuk bagian report ini juga sama. Nah, sedangkan untuk bagian report di bagian beban penyusutan itu dari yang menurut perusahaan. Seperti itu. Nah, untuk selisih ini dari bagian pengujian dikurangi bagian report. Seperti itu.